Jumpa lagi dengan saya, Satria Nansa, dalam pelajaran etika profesi. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu. Apa kabar Sobat Satria semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hak kekayaan intelektual ya, atau sering disebut juga sebagai haki ya. Hak kekayaan intelektual atau haki ini landasannya adalah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apa sih pengertian dari haki itu sendiri? Dari hak ya, hak dulu yang kita bahas. Hak ini adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir ya. Sebelum lahir apa itu? Yang hak yang diberikan oleh negara Republik Indonesia adalah hak hidup ya. Hak hidup itu sudah melekat bahkan jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Maka dari itu, ketika kita mendengar ada kasus aborsi ya, kasus menggugurkan kandungan ya, itu baik pelaku maupun pembantu aksi tersebut juga akan menerima sanksi berupa pidana ya. Karena apa? Karena dari negara kita sendiri itu sudah menjamin hak untuk hidup ke seluruh rakyatnya ya. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Nah, hak ini sendiri ada banyak ya, hak legal dan hak moral, contohnya hak negatif dan hak positif ya, hak khusus dan hak umum, hak individual dan hak sosial, dan ada juga hak absolut. Nah, selanjutnya apa itu kekayaan? Kekayaan adalah tolak ukur dalam perekonomian. Harta yang dimiliki seseorang yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dibandingkan dengan tingkat harta milik orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan si A punya motor bebek ya, dan si B menggunakan motor sport ya. Mungkin secara kasat mata kita sudah bisa membedakan mana yang lebih mahal dan mana yang lebih murah. Nah, mungkin dari segi mahal dan murah ini kan nilai ya. Nah, inilah yang bisa menjadi perbandingan dan pertimbangan seseorang dalam menentukan wah ini yang lebih kaya dan ini yang belum terlalu kaya ya, seperti itu. Kemudian ada kesejahteraan, investasi, pengakuan atau kehormatan ya. Ini juga merupakan hak yang harus dipegang oleh setiap orang. Kemudian apa itu intelektual ya? Karena tadi membahas hak kekayaan intelektual ya. Intelektual ini adalah hasil cipta karya atau hasil pemikiran ya. Hasil dari rumusan yang bersumber dari perhitungan berantai, hasil pengembangan cipta karya dan lain sebagainya ya. Ini yang dikatakan intelektual. Jadi intinya adalah buah dari pemikiran seseorang, organisasi atau perusahaan ya, itu sudah bisa dikatakan sebagai intelektual ya. Sesuatu yang dihasilkan berasal dari pemikiran, kecerdasan atau seseorang ya, dalam bentuk nyata atau nampak ataupun juga dalam bentuk abstrak, memiliki penilaian sudut pandang tersendiri. Maksudnya seperti apa? Jadi tidak hanya produk yang bisa kita lihat, tapi juga berupa berwujud abstrak. Contohnya apa? Contohnya sebuah ide, gagasan, ya, itu yang belum dituangkan ke dalam wujud nyata, tapi itu sudah menjadi sesuatu yang bernilai intelektual, ya, seperti itu. Nilai-nilai yang berkaitan dengan intelektual, yang pertama kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi dan analisa, penalaran, visualisasi spesial ya.
kecerdasan angka-angka ini ya jelas ya, mungkin dari perhitungan-perhitungan ya yang melalui proses logika kita ya, pemahaman verbal, kecepatan persepsi dalam hal kita menganalisa sesuatu itu adalah kategori yang masuk ke dalam intelektual. Haki ya merupakan hak yang ditimbulkan dari hasil olah pikiran otak manusia yang menghasilkan satu produk atau proses yang berguna untuk diri pribadi, seorang penciptanya ya ataupun orang lain. Jadi haki ini adalah hak yang ditimbulkan ketika orang perorangan atau perusahaan ini tadi menghasilkan sebuah produk atau sebuah karya ya yang bisa digunakan baik bagi dirinya sendiri maupun perusahaan atau orang lain ya. Jadi pada intinya haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari satu kreativitas intelektual ya, yang objeknya yang diatur dalam haki ini berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual atau olah pikir manusia ya. Jadi meliputi apa? Ya banyak ya. Semua hak kekayaan intelektual yang memang sudah didaftarkan tadi ke Dirjen yang ada di slide pertama tadi ya. Dirjen atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi semuanya hasil karya-karya intelektual yang ketika sudah didaftarkan ke DJKI ini tadi dan pemegangnya itu berhak untuk menerima penghargaan secara ekonomis ya bagi siapa saja yang menggunakan karya-karyanya ya, itu dilindungi secara hukum. Jadi istilahnya bisa mendapatkan royalti ya dari produk-produk yang dia hasilkan seperti itu. Kemudian sejarahnya sendiri ya, haki ini mulai dari tahun 1840-an ya, itu dari pemerintah kolonial Belanda ya, ada undang-undangnya mengenai perlindungan HKI ya. Selanjutnya ada UU Paten tahun 1910 ya, dan UU Hak Cipta 1912 ya. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam haki. Macam-macam haki ini banyak ya. Ada hak cipta atau copyright ya. Yang seperti apa? Hak cipta ya seperti hak paten ya. Contohnya ketika kita menghasilkan sebuah produk ya, dan kita memang produk itu belum sama sekali diciptakan oleh siapapun ya. Kemudian sudah kita tadi mendaftarkan produk kita tadi ke Dirjen tadi di JKI ya, dan mendapatkan persetujuan bahwasanya produk itu memang paten milik kita ya. Jadi semua orang yang mau menggunakan produk tersebut harus izin dulu kepada kita ya. Yang kedua adalah kekayaan industri. Maksudnya apa? Maksudnya seperti hak paten ya. Hak paten seperti apa? Seperti ya contohnya produk-produk yang sering kita gunakan ya. Seperti misalkan motor ya, motor misalkan Honda, saya sebut saja mereknya ya, Honda Beat saya katakan. Beat itu adalah sah paten produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Honda ya. Maka setiap orang yang mau menggunakan produk tersebut harus seizin dari perusahaan itu ya. Dalam hal ini Honda menjual produknya itu ke pasaran ya. Jadi yang kita nikmatin itu hanya produknya ya, bukan lisensinya. Jadi kita betul membeli motor tersebut untuk digunakan ya, bukan untuk diduplikasi atau dikembangkan kembali seperti itu. Ada desain industri ya, ini seperti logo ya, logo-logo. Kemudian desain-desain yang lain ya, itu adalah hak paten ya yang dimiliki oleh setiap perusahaan, yang tidak bisa kita dengan seenaknya menggunakan produk atau logo tersebut ya. Merek
trademark ya, ini juga sering kali ya. Jadi kenapa ini adalah hak kekayaan? Ya, karena ketika perusahaan itu sudah besar ya, maka merek itu sangat berpengaruh sekali terhadap produknya ya. Banyak orang di luar sana yang berlomba-lomba mengcopy produknya atau mengcloning produknya ya. Dengan tujuan apa? Karena memang trademark atau merek ini yang diklon ini memang penjualannya meningkat ya. Jadi semua orang tergiur untuk membuat produk serupa dan dijualkan lagi ya. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu ya, dan kemudian rahasia dagang, trade secret ya. Ini memang sudah menjadi hak kekayaan intelektual yang harusnya dilindungi. Selanjutnya ada undang-undang haki ya. Ini banyak ya. Kemudian saya skip aja ya untuk mempercepatnya. Fungsi haki. Jadi apa sih fungsinya dari haki ini? Yang pertama memberi perlindungan hukum ya bagi perusahaan atau orang per orang yang memang mempunyai kreativitas tinggi yang selalu menghasilkan karya-karya ya, karya-karya intelektual yang di luar sana itu karya-karyanya kalau tidak dilindungi dengan mudahnya orang menduplikasi atau mengklaim dari karya-karya tadi. Jadi adanya haki ini merupakan payung hukum bagi mereka-mereka yang memang memiliki kekayaan-kekayaan intelektual yang harus dilindungi ya. Yang kedua, mendukung penelitian dan pengembangan. Ya betul, karena apa? Dengan adanya payung tadi, kreativitas seseorang atau perusahaan itu akan tetap terjaga. Orang tidak akan malas lagi dalam berkreasi. Karena apa? Karena mereka tidak takut produk mereka dijiplak dan diperbanyak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa seizin mereka ya. Mereka dapat menuntut ya, menuntut itu bahkan membawa ke ranah hukum karena undang-undangnya sudah ada, payung hukumnya sudah jelas ya, seperti itu. Meningkatkan perlindungan HKI demi pertumbuhan industri, membuat lapangan kerja baru, membuat ekonomi tumbuh. Ya, itu tadi. Ya, itu dampaknya ketika kreativitas itu dilindungi ya, maka orang-orang akan dengan nyaman ya terus berkreasi, terus berkarya ya. Perlindungan hukum sebagai perlindungan cipta suatu produk tanpa takut diciplak. Ini tadi ya, menambah produktivitas seseorang ya. Kemudian prinsip haki yang pertama, prinsipnya ekonomi, yakni hak intelektual yang akan memberikan keuntungan. Ya tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa orang yang sudah mendaftarkan produknya ke DJKI ini tadi akan memiliki lisensi ya, bahwasannya produk dia sudah terdaftar dan ketika siapapun orangnya ingin menggunakan produknya ya atau karyanya harus izin yang membuat ya. Nah, tentunya pada saat izin tadi mungkin di sanalah ada nota kesepahaman, MOU ya, atau mungkin perjanjian-perjanjian berapa royalti yang akan dibayar, yang harus dibayarkan terhadap karya tersebut ya. Kemudian prinsip keadilan yaitu menciptakan karya akan mendapatkan perlindungan ya. Tadi sudah saya singgung juga bahwasanya yang punya karya-karya, yang suka berkarya itu akan mendapatkan perlindungan terhadap karya hasil ciptaannya ya. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Kemudian prinsip sosial artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya hormati orang lain ya, hargai hasil cipta karya pemikiran orang lain ya, lindungi hasil karya tersebut dan lestarikan. Kemudian kembangkan agar menjadi manfaat bagi penciptanya ataupun masyarakat umum ya. Ini penting ya. Penting yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami ketika kita menggunakan karya ya, karya seseorang tentunya ya. Manfaatkan seluruh undang-undang yang memberikan payung hukum dan kekuatan absolut dalam menjaga hasil cipta karya seseorang ya. Jadi intinya adalah
pelajaran yang berharga yang harus kita ambil di materi ini adalah ketika kita terutama mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di bidang informasi ya, ketika kalian menggunakan fasilitas informasi itu harus menggunakan kaidah-kaidah norma-norma yang baik ya. Ketika kalian mengambil informasi dari internet ya, biasakanlah mulai dari sekarang untuk mencantumkan sumbernya dari mana ya. Setidaknya ya kalian menghargai hasil karya orang tersebut ya, yang telah dengan relanya memberikan informasi kepada kalian ya. Jangan asal copy paste, jangan asal save, asal download ya. Ini sama saja kalian tidak menghargai orang yang sudah memberikan ilmunya kepada kita ya. Kemudian sebagai penutup di perkuliahan saya hari ini ya, di pertemuan saya kali ini, saya akan memberikan satu tugas kepada kalian ya, untuk membuat video ya, yang intinya adalah membahas tentang pelanggaran-pelanggaran ya, contoh pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang sering kali dilakukan oleh orang-orang ya. Tidak menutup kemungkinan juga pelanggaran ini mungkin kalian sendiri tanpa kalian sadari kalian pernah melakukannya. Jadi saya ingin memberikan tugas kepada kalian, berikan tanggapan kalian ya, berupa video saja ya. Jadi bikin video durasinya tidak usah panjang-panjang, sekitar 3 menit aja ya, yang berisi tentang tanggapan kalian terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual ya, yang berkaitan dengan ini, pembajakan software ya. Banyak sekali pengguna software ya, yang dalam menggunakan software tersebut tanpa membeli lisensi ya, atau membajak software tersebut ya. Nah, kenapa? Karena mahalnya harga software asli ya. Nah, kalau software yang banyak dibajak ya, kita sama-sama tahu ya, mungkin Microsoft ya, karena Microsoft ini kan yang paling banyak di Indonesia yang digunakan untuk sistem operasi ya. Nah, Microsoft, kemudian Photoshop, CorelDRAW, dan berbagai perangkat lunak lainnya. Nah, berikan tanggapan kalian bagaimana seharusnya kalian sebagai mahasiswa sistem informasi untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini ya. Kemudian jika kalian pernah melakukan ini, apa yang ingin kalian lakukan setelah kalian mengikuti mata kuliah saya ya. Karena dalam materi ini saya jelaskan bahwasannya seperti ini ya, kalian mendownload software ya, kemudian mencari crack-cracknya, ini adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual ya, yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi berikan tanggapan kalian ya terkait hal ini. Buatlah sebuah video durasinya 3 menit ya, maksimal ya, tidak usah panjang-panjang, yang berisi tentang tanggapan kalian tentang pembajakan software. Baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini terkait mata kuliah etika profesi, materi tentang hak kekayaan intelektual. Jadi sekarang saya ulangi, hak kekayaan intelektual ini penting sekali ya, untuk dijaga dan dilestarikan ya. Jangan sampai kita tidak menghargai hasil karya orang lain ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada yang salah dan kurang dalam penyampaian materinya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.